Perkenalkan, nama saya Tika Aprilia, NPM 1711054 dari kelas A61. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah yang saya ambil, yaitu perpajakan. Adapun video yang akan saya buat tentang materi saya yang berjudul PPh atas pajak konstruksi. Penasaran dengan video yang akan saya buat seperti apa? Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, di sini teman-teman ada yang tahu apa itu pengertian dari jasa konstruksi? Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit pengertian dari jasa konstruksi. Jasa konstruksi menurut undang-undang adalah suatu kegiatan untuk membangun sarana ataupun prasarana yang pada pengerjaannya meliputi pembangunan gedung, instalasi mekanikal dan elektrikal, dan juga pembangunan prasarana sipil. Jasa ini sangat dibutuhkan dalam pembangunan fasilitas umum hingga kantor. Oleh karena itu, kegiatan ini diatur landasan hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 yang mengatur tentang jasa konstruksi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya secara singkat tentang pengertian dari jasa konstruksi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi PPh atas jasa konstruksi. Baiklah, untuk materi PPh atas jasa konstruksi, di sini saya akan menguraikan 6 poin pembahasan. Pertama, tentang pengertian hukum. Yang pertama tentang pengertian pajak, yang kedua tentang hukum pajak, yang ketiga tentang wajib pajak dan objek pajak, yang keempat tentang tarif dan dasar pengenaan, yang kelima tentang pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh, dan yang keenam tentang studi kasus. Baiklah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita bahas poin yang pertama. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama tentang pengertian PPh jasa konstruksi. PPh jasa konstruksi adalah pajak penghasilan atau usaha yang berada di bidang konstruksi. Selain itu, PPh jasa konstruksi memiliki tarif yang bervariasi tergantung dengan kualifikasi usaha. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua tentang dasar hukum pajak. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pada pasal 4 ayat 2 tertera bahwa penghasilan berupa usaha jasa konstruksi dikenakan tarif minimal. Oleh karena itu, perlu perlakuan berbeda dalam pengenaan pajaknya. Kemudian, pemerintah menerbitkan PP Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Peraturan inilah yang menjadi dasar hukum pemberlakuan penghasilan jasa konstruksi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu tentang wajib pajak dan objek pajak. Usaha jasa konstruksi merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan atau disebut dengan PPh. Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Dalam kegiatan usaha jasa konstruksi, kontraktor atau pengusaha jasa konstruksi menjadi subjek pajak. Hal ini tentu berlaku baik bagi yang sudah maupun yang belum memiliki sertifikasi dan kualifikasi sebagai profesional dalam bidang konstruksi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau disingkat LPJK Nomor 11 Tahun 2006. Selanjutnya, poin keempat yaitu tarif. Pengenaan tarif PPh jasa konstruksi kepada wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang memperoleh pendapatan dari jasa konstruksi dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang memiliki klasifikasi usaha dan yang tidak memiliki klasifikasi usaha.
Untuk lebih jelasnya, marilah kita sama-sama simak tabel di samping. Baiklah, langsung saja untuk poin pertama, yaitu memiliki klasifikasi usaha, di mana bentuk usaha pelaksanaan konstruksi memiliki dua klasifikasi usaha. Yang pertama, kecil, dan yang kedua, menengah dan besar. Untuk pelaksanaan konstruksi kecil, dikenakan tarif 2% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN. Untuk pelaksanaan konstruksi menengah dan besar, dikenakan tarif 3% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN. Lalu yang kedua, bentuk usaha perencanaan dan pengawasan memiliki klasifikasi usaha kecil, menengah, dan besar. Dikenakan tarif 4% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN. Selanjutnya, untuk poin kedua yaitu tidak memiliki klasifikasi usaha, di mana di sini hanya mempunyai 2 kolom, tidak seperti memiliki klasifikasi usaha yang tadi. Untuk bentuk usaha pelaksanaan konstruksi langsung dikenakan tarif 4% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN. Dan untuk perencanaan dan pengawasan dikenakan tarif 6% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN. Baiklah, jika di sini teman-teman teman-teman masih bingung dengan apa yang saya sampaikan, silakan pahami tabel di samping. Mungkin itulah penjelasan singkat dari saya tentang usaha jasa konstruksi yang memiliki klasifikasi usaha dan yang tidak memiliki klasifikasi usaha. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan jasa konstruksi PPH pasal 23 dan PPH pasal 4 ayat 2. Jasa konstruksi tidak hanya terdapat dalam PPH pasal 4 ayat 2, namun juga dalam pasal yang berbeda yaitu PPH pasal 23 ayat 2. Pasal yang berbeda yaitu PPH pasal 23. Kesamaan itu yang mungkin menimbulkan pertanyaan akan penetapan pajak untuk suatu usaha jasa konstruksi, meskipun keduanya sama-sama mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan atau disingkat UU PPH yang berlaku. Selain PPH pasal 4 ayat 2 bersifat final, sementara PPH pasal 23 bersifat tidak final. Dalam uraian kata pasal 4 ayat 2 juga disebutkan usaha jasa konstruksi, sementara dalam pasal 23 ayat 1 hanya menyebutkan kata jasa konstruksi tanpa ada kata usaha seperti di pasal 4 ayat 2. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke poin kelima tentang pelaporan, penyetoran, dan selanjutnya kita masuk ke poin kelima tentang pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Adapun terkait dengan tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau disingkat PMK nomor 187/PMK-03/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 153/PMK-03/2009. Dan juga di sini ada dua hal yang perlu Anda perhatikan terkait tata cara pemotongan PPH. Pertama, jika pengguna jasa merupakan instansi atau badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri,
yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Maka PPh akan dipotong oleh pengguna jasa ketika pembayaran uang muka dan termin dilakukan. Hal berbeda terjadi jika pengguna jasa tidak termasuk dalam kelompok pertama tadi. Maka PPh tersebut harus disetor langsung oleh penerima penghasilan tersebut ketika pembayaran uang muka dan termin dilakukan. Dengan kata lain, penyedia jasa langsung membayarkannya lewat kantor pajak. Sementara, pengguna jasa akan memperoleh surat pemberitahuan pemotongan PPh tersebut. Lalu selanjutnya, untuk tata cara pembayaran PPh jasa konstruksi, jika PPh terutang lewat pemotongan dari penanggung jasa, maka penyetoran pajak dibayarkan ke bank persepsi atau kantor pos. Tanggal waktu pembayaran ini adalah tanggal 10 bulan berikutnya sesudah akhir masa pajak. Jika PPh terutang dibayarkan oleh penyedia jasa, maka penyetoran dilakukan ke tempat yang sama, selambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya, sesudah masa pajak berakhir. Kemudian, wajib pajak diharuskan untuk memberitahukan laporan pemotongan dan atau penyetoran pajak tersebut melalui surat pemberitahuan masa ke KPP atau KP2KP, selambatnya 20 hari sesudah masa pajak berakhir. Lalu yang terakhir kita memasuki poin yang ke-6 tentang studi kasus. Cara dan contoh perhitungan pajak PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dan pelaksanaan konstruksi kualifikasi usaha kecil. CV Adit Santosa yang mempunyai sertifikat jasa konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil pada tanggal 21 Desember 2012 menyerahkan jasa pembuatan gedung kantor kepada Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan nilai proyek Rp220 juta termasuk PPN. Perhitungan pajak PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi untuk proyek pembuatan gedung kantor tanggal 21 Desember tahun 2012 adalah sebagai berikut. Nilai proyek Rp220 juta. Objek PPh pasal 4 ayat 2. Caranya, 100 dibagi 110 dikali 220 juta, hasilnya 200 juta. PPh pasal 4 ayat 2, 2% dikali 200 juta, hasilnya 4 juta. Jadi, atas jasa pembuatan gedung kantor tersebut, Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas mempunyai kewajiban memotong, menyetor, dan melaporkan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2% dari objek PPh pasal 4 ayat 2, serta harus memberikan bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 tersebut kepada CV Adit Santosa. Mungkin itulah materi yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.